Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan kembali mengadakan pertemuan APP. Untuk hari ini yaitu pertemuan APP yang kelima dengan tema membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam pertemuan kelima ini, kita diajak untuk menyadari perutusannya sehingga memiliki kesiapsediaan untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Umat juga diharapkan dapat mempersiapkan dan merumuskan langkah serta kegiatan pastoral secara tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat cara sehingga semangat bila rasa dapat terwujud dan menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita awali pertemuan APP yang kelima ini dengan membuat tanda kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pertemuan pertama hingga keempat yang lalu, kita telah diajarkan mengenai makna dan tujuan masa Prapaskah. Kita juga telah diajak untuk kembali menyadari semangat yang hendak kita bangun dalam masa Prapaskah ini. Kini pada pertemuan kelima, kita akan merenungkan sekaligus membuat tindakan nyata dalam diri kita masing-masing maupun bersama sebagai wujud semangat pertobatan selama masa Prapaskah ini. Wujud semangat pertobatan menjadi tanda bela rasa kita terhadap siapapun yang menderita dan membutuhkan perhatian. Siapapun kita semua diharapkan tergerak untuk secara nyata mengupayakan aneka cara yang bisa kita lakukan sebagai berkat bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Mengawali pertemuan ini, marilah dengan rendah hati kita mengakui kerapuhan kita di hadapan Tuhan dan sesama dan berharap akan limpah berkat belas kasih-Nya. Ulangan, berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu, Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk senantiasa memiliki kepekaan dan hati rela berkorban. Kobarkanlah di dalam hati kami semangat untuk mau berbagi dan bersaksi bagi sesama kami. Semoga kami berani menjadi garam dan terang dunia untuk senantiasa mau dan mampu berjuang mewujudkan kasih terhadap sesama kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini sepanjang masa. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pendalaman katekese. Gagasan pokok yang dapat kita ambil dari pembacaan kitab suci tadi, yang pertama adalah cara hidup jemaat pertama rupa-rupanya telah menjadi daya tarik bagi banyak orang pada saat itu. Iman terhadap Yesus yang telah bangkit telah memampukan mereka hidup dalam suatu persekutuan yang saling peduli dan berbagi. Di dalam kesatuan dan kebersamaan, mereka bertumbuh untuk saling mendukung dan menopang permasalahan-permasalahan hidup yang mereka hadapi. Keteladanan Yesus untuk peduli dan berbagi, mereka hidupi dan praktekkan di dalam komunitas mereka. Gagasan pokok yang kedua, di era adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19, cara hidup jemaat pertama ini menjadi tantangan sekaligus ujian kemanusiaan. Kita diajak untuk menghayati cara hidup pribadi dan bersama, untuk mau peduli dan berbagi sebagai karunia sekaligus kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan dan sesama. Cara hidup jemaat pertama adalah undangan kemanusiaan, ajakan untuk terlibat, berbela rasa, dan berpengharapan kepada mereka yang berkekurangan. Gagasan pokok yang ketiga, mari merenung, apakah tetangga, teman menanti tindakan berbagi kita? Apakah lingkungan di sekitar kita memerlukan tindakan berbagi kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita merefleksikan pengalaman hidup kita yang nanti akan saya pandu dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana di tengah masa pandemi ini kita dapat menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dengan semakin mengasihi dan semakin terlibat di tengah masyarakat? Yang kedua, apakah aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama yang terdampak COVID-19 ini? Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ingin merefleksikan atau berbagi refleksi pengalamannya, nanti bisa di-sharekan melalui WA Group Lingkungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas bimbingan dan pendampingan-Mu dalam kegiatan APP ini. Semoga kami lebih dimampukan untuk selalu bertobat, berbela rasa, dan bangkit terhadap sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Amin. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk menyampaikan doa permohonan masing-masing. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat dan limpah kasih-Mu. Semoga di masa Prapaskah ini, kami dapat lebih sungguh mengusahakan pertobatan diri agar pantas menyambut karya penebusan-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa memiliki kepekaan dan hati rela berkorban untuk senantiasa mau peduli dan berbagi kepada saudara-saudara kami yang berkekurangan. Ajarilah kami untuk mau dan mampu berbuat nyata, berbagi dan bersaksi bagi sesama kami lewat segala upaya bersama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin.